Halo, selamat sore Tribuners. Iya. Iya, kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal 1 September. Ya, 2023. Kita berdua di sini akan menemani Tribuners kalian untuk menyampaikan ya Berita-berita terupdate, kemudian juga terpanas, terfavorit ya. Yang pasti informasi ini insya Allah ya dibutuhkan ya. Iya, baik. Ya, nah Tribuners dan juga KIT kita sudah sampai di bulan ke-9 ya, di tanggal 1 September. Mudah-mudahan seperti banyak lagu-lagu yang beredar ya, September ceria katanya. Mudah-mudahan di bulan September ini cuaca juga semakin bersahabat lah ya untuk aktivitas ya. Iya. Tapi ini cuaca sepertinya agak sporadis ya. Sporadis atau apa ya? Dan tidak merata ya hujannya. Karena saya tadi waktu pakai mantel ditertawain sama orang di kantor. Iya. Ya, baiklah, memasuki awal bulan Februari, nah kita sudah dikejutkan dengan manuver-manuver politik ya di pusat ya. Semalam ya. Iya. Ya, kemarin luar biasa memang. Iya. Sampai Betul sekali. Respon dari Partai Demokrat juga sangat malam-malam menurunkan heboh baliho-baliho. Ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah arah baru lagi ya. Betul. Karena kan kalau isu-isu politik ini dinamis terus ya, berkembang terus. Jadi kalau selama ini mungkin muncul 3 calon presiden ya, kemungkinan nanti setelah ini berubah lagi, manuver ada yang terbaru. Barangkali ya masih kemungkinan terbuka untuk poros baru ya, Tru ya. Kemungkinan ya masih ada ya peluang-peluang itu ya. Masih sangat mungkin ada poros halang lah. Poros apa? Poros halang. Kalau main bola, iya. Yang pasti apapun masih bisa terjadi. Betul gitu sekali. Ya. Ya. Nah, berita ini juga yang akan kami sajikan di pertama sesi 1 ya. Nah, merasa dihianati, DPD Partai Demokrat Sumut itu menurunkan baliho Anies Baswedan di kantor DPD Demokrat di Jalan Sudirman, Kota Medan hari Kamis kemarin. Partai Demokrat merasa dihianati atas putusan sepihak yang dilakukan dengan menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden bersama Anies Baswedan tanpa berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Nah, pantauan Tribun Medan, ketua penurunan penurunan DPD ya. Iya. Penurunan baliho Anies disaksikan langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sumut M. Lokot Nasution. Sementara itu Sekretaris Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya mengatakan partainya merasa dihianati usai bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan secara mendadak memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi cawapres pada kontestasi politik 2024. Menurut Partai Demokrat, Anies telah menghubungi Demokrat pada 12 Juni lalu dan mengatakan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahwa Anies sudah beberapa kali ditelepon oleh ibu dan guru spiritualnya untuk segera berpasangan dengan AHY dalam Pilpres 2024. Nah, nama AHY juga telah disampaikan oleh Anies kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai, dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al-Jufri dan Ahmad Saiku, serta kepada AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Capres ya. Jadi sebagaimana kawan-kawan media ketahui hari ini sekjen DPP Partai Demokrat Bang Tengku Rifkiasa sudah ada mengeluarkan rilis tentang kegiatan koalisi perubahan yang dilakoni oleh Partai Demokrat, PKS dan Nasdem dalam rangka mengusung Mas Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Nah, tetapi kita juga di rilis itu mengetahui bahwasanya dengan serta-merta Mas Anies bersama Pak Surya Paloh tanpa berkoordinasi dengan member koalisi lainnya.
artinya kita Partai Demokrat dan PKS, itu mengambil sebuah kebijakan dengan mengajak PKB sebagai mitra koalisi, itu baik. Kami langsung menetapkan Mas Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya Mas Anies. Lah, kemana selama ini persyaratan yang sudah disusun itu tentang kriteria yang disepakati bersama untuk menjadi calon wakil presiden? Kita harus Mas Ahaye, tidak ada pernah kita bilang harus Mas Ahaye. Tetapi dalam menentukan cawapres dan langkah-langkah menuju kemenangan yang kita sepakati dalam piagam koalisi itu, kita harus diskusi satu sama lain. Jangan Nasdem juga merasa lebih tinggi dari Partai Demokrat. Nggak ada cerita itu. Artinya kecewa, Bang. Wah, saya kecewa. Kalau saya kecewa benar. Karena saya wakil bendahara umum sebelum jadi ketua DPD. Saya masih tinggal di Jakarta. Kami kebetulan di Partai Demokrat, saya bersama Yuda ini komunikasi intens sekali ke DPP. Kami tahu bagaimana Partai Demokrat ini berjuang menjaga betul arah jalan koalisi ini supaya nggak diganggu oleh pihak-pihak lain. Contoh misalkan Nasdem pada waktu di korupsi BTS yang katanya uang BTS itu sampai ke gedung Nasdem yang besar itu. Kami karena merasa itu kawan kami, entah benar entah enggak, kami bela. Ingat, di media sosial, di udara atau di darat, Partai Demokrat memiliki pasukan organik, bukan bot, yang punya narasi yang sangat bagus dan bisa dipertanggungjawabkan ketika dalam menyampaikan hal dalam membela perjalanan koalisi perubahan ini. Artinya ke depan. Tapi tadi abang tanya kenapa yang paling sakit apa? Bukan sakit, jelek sekali dalam kehidupan berbangsa ini. Kalau kalian baca apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, ini pengkhianatan. Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat, darahnya pun halal ditumpahkan. Ingat itu. Negara ini dulu makanya bisa lama dijajah sama Belanda itu karena pengkhianat itu. Iya, lumayan seru juga ya Kak ya. Seru sekali ya, iya. Emosi yang meledak-ledak dari Demokrat setelah. Iya. Nah, dia tadi ternyata Caimin ya. Betul, dan dia tadi menyebut bahwa siapa tadi ketua DPD Partai Demokrat Sumut ya, merasa dihianati dan mungkin seperti yang kita bicarakan tadi Kak. Tapi mungkin yang dihianati hanya mereka saja lah ya, kalau rakyat Indonesia seluruhnya enggak lah kayaknya. Tapi ya menurut saya perubahan masih bisa sangat terjadi. Betul, ya. Bahkan betul kemarin sekali. ngobrol juga dengan teman-teman, bisa jadi loh nanti Anies Baswedan di penghujung ini karena belum apa kan, belum fix gitu kan. Iya. Balas sebelumnya kan Anies Baswedan sudah sempat membuat statement ya kabarnya ya bahwa dia akan memilih AHY, kemudian terjadi perubahan. Iya. Dan ini masih akan terus dinamis terus. Betul sekali. Nah, ini masih ada waktu sampai sekitar 1,5 bulan lagi ya untuk pengajuan bakal calon presiden dimulai dari tanggal 19 Oktober mendatang. Nah, untuk melihat seperti apa perkembangan di lapangan saat ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Anugrah. Selamat sore Anugrah. Selamat sore Kak Bang Truli dan Kak Yeti. Ya, nah bagaimana sekarang perkembangan terbaru dari riak-riak Partai Demokrat yang merasa dihianati gitu ya? Apakah ada perkembangan terbaru apa yang akan dilakukan oleh DPD Partai Demokrat di Sumatera Utara? Silakan laporannya. Oke, baik Bang Trulina, memang itu semalam penurunan baliho dilakukan oleh Partai Demokrat, DPD Partai Demokrat Sumatera Utara yang berada di Jalan Sudirman, Kota Medan. Nah, itu dilakukan pada hari Kamis malam, itu menyusul adanya surat dari DPP Partai Demokrat mengenai adanya manuver politik yang dilakukan Anies Baswedan bersama Surya Paloh yang kemudian mengusung Gus Caimin atau Muhaimin Iskandar, yaitu ketua PKB yang kemudian disondingkan untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Nah, itu memang semalam disampaikan oleh Muhammad Lokot Nasution selaku ketua DPD Demokrat Sumut sebagai reaksi inisiatif mereka begitu atas dasar bentuk pengkhianatan yang disampaikan Lokot tadi, karena mereka merasa dihianati oleh keputusan sepihak yang dilakukan oleh Anies dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, karena mereka menunjuk Caimin itu sebagai pendampingnya Anies itu tanpa komunikasi langsung dengan PKS dan Demokrat. Dan memang sampai sejauh ini Bang Truli memang belum dilakukan hal-hal lanjut karena mereka masih menunggu arahan dari
DPP Demokrat yang pada saat tadi juga barusan ada konferensi pers di Cikeas yang juga disampaikan oleh SBY. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan, termasuk mereka masih menunggu juga ini walaupun tadi ada bahasa mereka akan berubah koalisi, begitu kemungkinan besar akan merubah koalisi, namun tidak diputuskan pada dalam waktu dekat. Begitu Bang Truli. Nah, ada kabar terbaru tidak barangkali yang bisa disampaikan dari ini? Tadi kan sudah disebutkan tuh ke Ketua Majelis Tinggi ya, Pak SBY gitu. Barangkali sudah ada informasi terbaru dari beliau? Nah, tadi memang konversi pers digelar tadi sekitar pukul 16.00 di Cikeas. Tadi disiarkan melalui YouTube DPP Demokrat. Tadi ada disampaikan sejumlah hal, termasuk alasan mereka kemudian membuat statement berkhianat. Yang pertama itu pertimbangannya karena memang jauh-jauh hari antara Anies dan koalisi perubahan ini yang di dalamnya ada PKS, kemudian ada Nasdem, dan kemudian Demokrat itu sudah menyetujui beberapa hal. Yang paling utama adalah bagaimana komunikasi dan penetapan bakal calon pendamping Anies nantinya sebagai cawapres itu harus kemudian berkomunikasi atau melalui 3 komunikasi politik di antara 3 partai pengusung. Namun tadi SBY menyampaikan hal itu yang kemudian tidak terjadi, dan tiba-tiba harusnya di September ini sesuai janji Anies yang sudah disampaikan kepada SBY, termasuk yang mendengar perjanjian itu atau janji Anies kepada mereka itu harusnya di awal September ini mereka sudah mengumumkan bakal cawapres dari Anies, dan mereka akhirnya terkejut ketika tanggal 30 kemarin itu ternyata sudah ada pertemuan antara Surya Paloh dengan Muhaimin Iskandar yang mereka tidak mengetahui pertemuan itu dan langsung menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies, dan itu yang tadi disampaikan sebagai bentuk pengkhianatan yang disampaikan oleh DPP Partai Demokrat. Dan kemudian tadi juga disampaikan kalau mereka masih merasa bersyukur begitu, karena apa? Karena ternyata mereka tidak diizinkan, begitu bahasa SBY tadi, tidak diizinkan untuk mendukung orang yang sidik atau yang jujur dan amanah yang memegang komitmen. Karena pada hari ini ternyata Anies lebih mendengarkan Surya Paloh ya sebagai ketua Partai Nasdem dengan mau dan dipaksakan Demokrat seakan-akan harus menerima apa yang sudah disampaikan Surya Paloh, yaitu dengan menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies. Begitu Bang Truli. Oke, baik, silakan. Ada Kak? Kalau dari ini Nugra, kalau dari DPD sendiri dari Sumatera Utara lah ya, kira-kira apa masukan-masukan lah untuk ke DPP? Kira-kira seperti apa terkait dengan arah koalisi atau menyikapi inilah beberapa alternatif, mungkin ada tawaran-tawaran seperti itu yang disampaikan ke DPP dari DPD. Nah, tadi disampaikan juga ya dari SBY sebagai Dewan Majelis Pertimbangan itu dia menyampaikan kalau sejauh ini memang ada opsi yaitu untuk menukar koalisi kemungkinan, karena memang dia menyebutkan juga tadi selain sebenarnya PDIP melalui Puan Maharani kemarin juga sudah pernah berkunjung ke Cikeas, kemudian juga Prabowo sebenarnya juga sudah pernah berkomunikasi politik langsung dengan AHY begitu. Namun dia mengapresiasi langkah itu yang jauh lebih sopan begitu disampaikan, yang jauh lebih etis dibanding apa hal yang dilakukan oleh Surya Paloh dengan Anies beberapa waktu lalu begitu. Dan memang sejauh ini Kak Yeti nantinya belum dilakukan bagaimana nanti koalisi ini akan dibangun, tapi tadi SBY menyampaikan kalau akan ada berpindah koalisi, dan mudah-mudahan dia menyampaikan koalisi itu jauh lebih baik dan lebih membangun tentang komitmen yang sudah disepakati bersama nantinya begitu. Dan dia tadi menyampaikan juga kejajaran baik di DPC dan di DPD ya yang ada di kabupaten kota dan juga yang di provinsi agar sabar begitu dan tidak reaksioner. Dia juga mengerti bagaimana kondisi semua kader Demokrat hari ini kecewa dengan apa yang terjadi, dan dia meminta agar semua pihak menahan diri dan tetap menunggu arahan ya, nanti yang akan diputuskan DPP Partai Demokrat untuk memilih calon presiden dan wakilnya begitu Kak Isi. Iya, kalau dari statement dari SBY ini sepertinya udah ada sinyal akan
kemungkinan merapat di antara koalisi dua koalisi ya, antara PDIP ataupun ke Gerindra. Begitu kira-kira ya. Seperti itu sinyalnya kuat ya. Bukan untuk membuat sebuah alternatif baru ya. Nah, ada tadi hal itu juga disinggung ya. Mengenai ada alternatif koalisi baru, yaitu dia menyampaikan juga ada P3, kemudian yang kemarin juga mencoba membujuk Demokrat untuk membuka poros baru untuk memajukan cawapresnya. Namun sampai sejauh ini memang kayaknya belum ada keputusan baik dari Demokrat, tapi dia menyampaikan bagaimana dinamika politik jika Demokrat juga banyak ditawari dari poros-poros atau koalisi lain untuk bergabung dan menjalin komunikasi politik di luar dari kemarin, walaupun Demokrat sendiri sudah berkoalisi dengan Anies, dengan PKS dan Nasdem begitu. Ya, PKS sendiri sepertinya belum ini ya, PKS belum memutuskan secara resmi ya. Mungkin secara oknum pribadi-pribadi sudah ada arahan, tapi kalau secara keputusan partai sepertinya belum ya, PKS. Tapi kalau disebut-sebut yang beredar mereka tetap bersama Anies ya. Iya. Yang beredar gitu ya. Karena kalau PKS tidak ke Nasdem akan sangat mungkin ya. Iya. 3 partai ini antara Demokrat, kemudian Nasdem PKS dan P3. PKB. Tidak, Nasdem dengan PKB kan. Iya. Maksudnya kan antara yang baru, poros baru itu ya, antara Demokrat, PKS dan P3. Seperti itu barangkali ya, tapi ya dinamika politik apapun masih bisa terjadi, kemungkinan masih bisa terjadi. Head to head pun masih mungkin terjadi ya. Betul sekali. Kita tunggu saja bagaimana manuver politik yang akan terjadi ke depan. Tapi ini seru. Tapi ini seru ya. Baik. Anugrah, terima kasih laporannya. Tetap semangat. Kalau nanti malam ada sesuatu yang terjadi harus siap ya untuk melaporkannya ke kita. Iya, betul sekali. Karena tadi malam kejadiannya tiba-tiba ya, malam-malam ya. Begitu ya Anugrah ya. Iya, betul sekali. Iya, Kak. Baik, terima kasih Anugrah, sampai bertemu kembali. Baik, kita lanjut berita kedua. Iya, selamat sore Anugrah. Baik, Tribuners, berita kedua, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi curhat pinggangnya sakit saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Palas, ya Sumatera Utara, iya. Ya memang di penghujung masa jabatan ya. Edi Rahmayadi menyebut kondisi jalan dari dan menuju Palas lumayan parah dengan lubang-lubang yang besar. Edi mengatakan akses menuju ke satu dari beberapa kabupaten di Sumut ini sangat sulit karena jalan yang rusak. Mantan Pangkostrat itu juga menyinggung saat banyak pihak yang menyebut dirinya bermain-main di proyek multi-years 2,7 triliun rupiah. Menurut Edi, jika dirinya korupsi, tentu sudah diamankan oleh aparat hukum. Progres perbaikan jalan provinsi sepanjang 34 km di Kabupaten Padang Lawas mencapai 50%. Perbaikan jalan ini membutuhkan anggaran 203 miliar rupiah yang masuk ke dalam program multi-years 2,7 triliun rupiah. Ahmad Pasaribu mengatakan, selain perbaikan jalan, pemerintah Provinsi Sumut juga membantu pembangunan kantor Bupati Palas. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan Palas merupakan daerah dengan potensi besar. Jalan salah satu fasilitas yang akan mendorong pemaksimalan potensi tersebut. Dia berharap kantor bupati yang baru menunjang kinerja pemerintah Kabupaten Palas sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik dan maksimal. Baik Tribuners, kita akan saksikan video bagaimana kunjungan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ke Kabupaten Padang Lawas. 56,89%. Mungkin ada tanggapan Bapak atau mungkin ada harapan untuk lebih tingkat kali progresnya? Wah, harus dikejar. Kemarin saya sakit kali pinggangku. Jalan mana itu? Palas. Lubangnya kayak segede-gede itu. Jadi orang yang ngomelin 2,7, gua harap keliling-keliling di tempat lubang itu. Begitu sulit, bos, segitu sulit lah. Itu yang aku sekali jalan ya. Bagaimana rakyat yang hilir mudik di situ. Inilah mobilku bagus, itu aja sakit. Bagaimana mobil angkot di situ tuh? Nah, saudara-saudaraku, pahamilah itu. Jangan asal ngomong gitu, tapi tak berniat dengan baik. Edi korupsi, ya tangkaplah kalau korupsi.
Jangan ngomong aja gitu. Dicek semua yang benar. Suka-suka kalian. Ada lagi? Ini yang... Ya, itu tadi ya. Sepertinya di Medan ya, Turul ya. Iya, sudah di Medan mungkin ya. pas penyerahan ini ya, serah terima jabatan PJ kali itu tadi posisinya. Iya, tapi kemarin informasi ya dari beberapa laporan selama beberapa hari Bapak Gubernur melakukan kunjungan ke Padang Lawas, ada beberapa kegiatan, cukup padat juga sih kegiatannya di sana ya. Ini di akhir masa jabatan ya. Iya. Kalau nggak salah tanggal 5. Ya. Tanggal 5 ya. September akan berakhir. Baik, Tribuners, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita, dengan Dek Rehtin Hani. Halo Hani, selamat sore. Nggak kedengaran suaranya. Halo, selamat sore. Ya, Hani, gimana Hani kunjungan dari Bapak Gubernur kita saat ini? Apakah Pak Edi sudah berada di Medan, Hani? Putus-putus atau gimana? Suaranya tidak terdengar. Cek, udah dengar Kak? Ya, coba silakan. Jadi tadi memang Pak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sudah berada di Medan sejak baru tadi pagi, karena sejak tanggal 27 Agustus hingga tanggal 30 Agustus dia melakukan kunjungan dari daerah Padang Sidempuan, kemudian juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Mandailing Natal, dan yang terakhir beliau melakukan kunjungan ke Kabupaten Padang Lawas. Dan tadi di pagi hari agenda Gubernur Edi Rahmayadi itu melakukan pelantikan ke sejumlah pejabat tinggi Pratama, kemudian juga ada pejabat eselon 3 dan juga ada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dan tadi saat sesi wawancara Gubernur Edi Rahmayadi, ketika kami minta komentarnya terkait perkembangan proyek 2,7 triliun di Provinsi Sumatera Utara, beliau bercerita terkait pengalamannya saat kunjungan ke Kabupaten Padang Lawas. Pak Edi Rahmayadi mengatakan bahwa jalan menuju ke Padang Lawas itu sangat parah dan ada banyak sekali sisi-sisi jalan yang ada lubangnya. Jadi tadi beliau mengatakan untuk progres dari proyek 2,7 triliun sendiri yang tersebar di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, itu progresnya sudah hampir mencapai 60%. Dan ditargetkan itu sebelum akhir tahun 2023 untuk proyek jalan 2,7 triliun itu sudah selesai di Desember 2023. Begitu tadi yang disampaikan Gubernur Edi Rahmayadi. Iya, ini apakah statement Pak Edi ini sepertinya agak ini ya, maksud saya ini desakan atau dorongan-dorongan untuk melakukan perbaikan jalan segala macam dan mengeluh tentang pinggang yang sakit. Ini di penghujung masa jabatannya Trulia. Iya, ini kan hanya sekali. tinggal beberapa hari lagi dan posisi beliau sebagai gubernur seharusnya strategis. Apakah ini beliau itu tidak merasa bahwa ini akan beralih ke pemimpinan, ini bagaimana begitu? Apakah ada yang disampaikan beliau terkait hal itu? Ya, tadi juga yang ada menyampaikan terkait jabatan yang sudah tinggal beberapa hari lagi ya, kalau di hari akhirnya itu tinggal 2 hari lagi, karena di hari Selasa 5 September sudah habis masa jabatannya. Jadi tadi beliau mengatakan siapapun yang akan jadi PJ diharapkan bisa melanjutkan program ini, karena memang di proyek Budier ini sudah disepakati anggarannya sampai di tahun 2024. Jadi di akhir 2023 progres pengerjaan jalan sudah selesai dan nantinya di tahun 2024 akan dilakukan proyek pembangunan jembatan di Provinsi Sumatera Utara. Dan tadi kami juga sempat meminta komentar beliau terkait penjabat gubernur yang infonya sudah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Tadi beliau juga mengatakan bahwa terkait penjabat gubernur nantinya siapapun itu, mau itu yang dipilih dari yang direkomendasikan oleh DPRD atau tidak, beliau tetap berharap siapapun yang akan menggantikan beliau sebagai gubernur nantinya bisa melanjutkan program-program yang dilakukan untuk pembangunan di Sumatera Utara gitu.
Ya ini menarik ya, karena terkait hari ini juga ya, terkait penunjukan penjabat gubernur ya Hania. Iya, tapi penyampaian resminya belum disampaikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara atau dari Kemendagri sendiri secara resmi belum, Kak. Tapi memang dari media sendiri yang udah menyampaikan terkait hal itu. Ya, bagaimana respon kawan-kawan di lapangan? Karena kan kalau kita lihat yang dipilih, yang ditunjuk walaupun belum secara resmi ya, tetapi ini kan kalau sudah mencuat seperti itu artinya kemungkinan besar ya. Yeah. Tetapi ini kan di luar sosok 3 orang yang diusulkan oleh DPRD beberapa waktu lalu. Ini bagaimana kira-kira nih? Kira-kira di lapangan lah merespon hal ini. Mungkin dari teman-teman DPRD, teman-teman media juga gitu, merespon dari apa yang isu beredar ini terkait penjabat gubernur Sumatera Utara. Iya, terkait dari penjabat gubernur ini memang sangat di luar dari prediksi atau yang sudah dilakukan selama ini ya Kak. Jadi berbagai komentar juga datang, baik itu dari media, kemudian juga dari tokoh-tokoh, kader-kader partai juga sempat memberikan komentar bahwa memang tidak masalah di luar dari yang direkomendasi oleh DPRD. Dan ada juga yang mengatakan bahwa informasi yang beredar itu terlalu cepat gitu Kak untuk disampaikan kepada masyarakat, karena informasi itu belum resmi disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri ataupun dari pihak Sekretariat Presiden sendiri. Iya. Kalau dari 3 nama ini sendiri, apakah sempat konfirmasi ke Pak Sekda? Barangkali Hani ngobrol, bertanya lah ya, kira-kira setelah ada isu tentang penjabat baru ini bagaimana respon beliau? Kalau untuk sekretaris daerah sendiri belum kami minta komentar ya Kak. Tadi kami langsung meminta komentar ke gubernur, sama juga tadi komentar dari ketua DPRD Sumut Bastami Ginting yang memberikan responnya terkait Majen TNI Purnawirawan Hasanuddin yang informasinya ditunjuk sebagai penjabat gubernur. Ya, dan nama Hasanuddin sendiri mungkin agak sedikit, maksudnya ini tidak pernah disebutkan sama sekali ya, di luar dari yang 3. Tidak pernah diperbincangkan gitu, tiba-tiba ada nama. Jadi mungkin sebuah juga gitu kejutan. Kan. Sebuah kejutan, mengejutkan sekali, tapi kita tunggu saja lah ya. Oke, Hani, ada lagi yang mau ditanya? Terima kasih Hani untuk laporannya. Terima kasih Pak Direktur Polisi, selamat sore. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, baik. Kita lanjut berita terakhir ya, dari berita kriminal ya. Seorang ayah dengan inisial BW ini mendekam di sel tahanan setelah mencuri sebuah mobil dari sebuah yayasan di Jalan Pandu Hulu, Kecamatan Medan Kota. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa, aksi pencurian yang dilakukan oleh pelaku itu berlangsung pada hari Selasa 29 Agustus 2023. Ketika itu pelaku sedang berjalan kaki dan menggendong anak perempuannya yang memiliki kebutuhan khusus melintasi yayasan tersebut. Lalu pelaku melihat mobil tersebut sedang parkir di dalam gudang dan kuncinya tergantung. Kemudian muncul niat pelaku untuk mencuri mobil tersebut dan membawanya pergi. Ia menyampaikan setelah mendapatkan laporan tertulis tentang aksi pencurian, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Dijelaskan Fatir saat diinterogasi kepada petugas, pelaku mengaku terpaksa mencuri mobil tersebut lantaran terdesak ekonomi dan kebutuhan susu anaknya. Pelaku juga mengaku baru saja diberhentikan dari pekerjaannya yang ditinggalkan oleh istrinya saat ini berada di Riau. Lebih lanjut, dalam kasus itu pihaknya mengedepankan restoratif justice jika kedua belah pihak sepakat. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Baru kehilangan pekerjaannya,
Sehingga pada saat pelaku melewati TKP, pelaku melihat mobil di dalam garasi dan melihat kunci yang tergantung di dekat posisi mobil. Untuk perkara ini sudah kami lakukan proses penyidikan. Kami untuk penanganannya kami tetap mengedepankan apabila ada itikat dari para pihak untuk laksanakan restoratif justice, kami akan memfasilitasi untuk juga kepentingan dari anak dari pelaku gitu. Dia mencuri mobil itu dari rumah pribadi atau yayasan, dan anak itu berkebutuhan khusus atau bukan? Dari keterangan pelaku, anak ini berkebutuhan khusus. Pelaku mencuri mobil ini dari sebuah yayasan. Ya. Lokasinya ini adalah kantor yayasan yang diparkir di dalam garasi. Bisa mencuri di jalan kaki, Bang? Iya. Kalau anaknya memang ada kebutuhan khususnya, Bang, atau gimana? Ya, dari pemeriksaan kita, dari tim kesehatan kami dari Polrestabes Medan, juga keterangan dari orang tua dari anak, yaitu pelaku pencurian ini, anak ini memiliki kebutuhan khusus. Ya baik, untuk melihat seperti apa perkembangan kasus ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Alfiansah. Selamat sore Alfiansah. Ya, halo. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Ya, baik. Ini informasi terbaru, kira-kira ini sudah ditahan ya si BW tadi ya? Ya baik, Bang Truli, Kak Eti dan juga. Atau pasal berapa yang dikenakan ke yang bersangkutan? Ya baik Bang Truli, Kak Eti dan juga Tribuners. Ya memang saat ini pelaku pencurian satu unit mobil dari sebuah yayasan di Jalan Pandahulu ini masih dilakukan penahanan oleh pihak polisian. Nah, pihak polisian mengatakan bahwasannya mereka ini akan mengedepankan restoratif justice ataupun RJ, di mana dia masih menunggu ini dari korbannya apakah mau melakukan perdamaian dengan si pelaku, karena memang mengingat anak pelaku ini juga masih berusia 4 tahun dan masih membutuhkan asuh begitu dari orang tuanya, di mana orang tua wanitanya itu pun saat ini sedang berada di Pekanbaru. Nah, kasus ini memang menjadi perhatian karena memang si pelaku ini mengaku bahwasannya nekat melakukan pencurian mobil tersebut karena terdesak ekonomi ataupun untuk membiayai anaknya yang memang memiliki kebutuhan khusus. Begitu Bang Truli. Ya baik. Nah, khusus untuk pelaku ya, apakah sudah ada ya komunikasi dengan pihak keluarga si ibu gitu? Ini tadi kita lihat dia kan ada digandeng seseorang, itu siapa gitu ya. Nah, nanti menunggu selesai restoratif ini kan tidak bisa dalam tempo yang cepat mungkin. Nah, ini gimana untuk anaknya nanti? Ya, memang anaknya saat ini itu masih diasuh oleh pihak polisian dari unit PPA dan juga unit perlindungan perempuan Kota Medan. Mereka bekerja sama saat ini masih mengasuh anaknya ini. Sementara ibu dari anaknya ini ataupun dari istri dari pelaku ini sudah dihubungi oleh pihak kepolisian juga yang saat ini berada di Pekanbaru. Nah, nantinya rencananya itu sementara waktu anaknya ini akan diserahkan kepada ibunya untuk diasuh, begitu Bang. Oke, ya. Silakan Kak, ada. Kalau tidak ada, biar kita ini. Untuk apa itu namanya? Restoratif justice itu ya? kira-kira memenuhi kriteria tidak kasus ini? Iya. Karena kan ada sebetulnya nilai yang dicuri cukup tinggi ya, sebuah mobil ya, walaupun itu kegagalan, walaupun itu gagal. Nah, tetapi itu kan upaya-upaya seperti kira-kira seperti apa, Fian? Secara prosedural lah, memang itu mungkin untuk dilakukan. Ya, memang secara proseduran pihak kepolisian itu masih menunggu dari si korban ini apakah
bersedia itu melakukan restoratif justice ataupun melakukan perdamaian antara si pelaku ini. Nah, saat ini masih tahap pembicaraan ataupun perdiskusian ke arah sana. Kalaupun nanti misalnya si korban ini tidak mau membuat laporan, kemungkinan kasusnya itu akan dilanjut oleh pihak kepolisian. Nah, untuk barang bukti mobil sendiri pun belum sempat dijual ataupun sudah ditemukan oleh pihak polisian dan sudah dijadikan barang bukti, begitu Kak? Berarti dari polisi ya tawaran untuk RJ ini ya. Kemudian Vian, kalau Bapak pelaku ini kira-kira untuk sehari-hari bagaimana? Apa aktivitasnya? Ya, dia ini baru saja diberhentikan dari kerjaannya di sebuah perusahaan dan disitulah dia mulai kebingungan ini untuk membesarkan anaknya, makanya timbullah niat dari dia ini mencuri mobil Kak. Artinya dia itu awalnya itu tidak ada rencana menurut pengakuannya itu. Ketika melintas itu di sebuah yayasan, dia melihat ada mobil dan kuncinya tergantung. Nah, di sanalah timbul niat dari dia ini Kak. Ya, tadi udah disampaikan ya di awal ya, maaf ya. Oke lah, mungkin ya semoga ini bagaimanapun kan salah satu hak anak juga ya, untuk melindungi hak anak mendapatkan pelindungan pendidikan dari orang tua ya, karena orang tuanya juga bermasalah. Semoga cepat diselesaikan ya Vian ya, keadilan bagi semua pihak. Terima kasih untuk laporannya Vian, ditunggu laporan selanjutnya. Truli? Udah. Oke, terima kasih. Selamat sore Vian. Selamat sore Kak Eti dan Bang Truli. Ya, Tribuners, itu tadi 3 laporan kita, seru-seru ya Truli ya. Ya, lumayan. Tensinya lumayan tinggi. Lumayan bikin emosi. Iya. Tapi kita tentu akan menyajikan berita-berita yang memang dibutuhkan dan penuh dengan keseruan ya Truli ya. Dengan semangat para reporter di lapangan untuk mendapatkan informasi paling akurat dan paling terupdate yang akan disampaikan, dipersembahkan untuk para Tribuners sekalian. Dan program ini akan hadir kembali di esok hari ya Truli ya. Tentu dengan pembawa acara yang berbeda dan berita yang berbeda-beda juga. Berita yang pasti sudah berbeda. Dan saatnya sekarang kita berdua undur diri. Terima kasih untuk atensinya Tribuners. Kita jumpa kembali pekan depan. Bye-bye.